Di sebuah kota, hiduplah keluarga kecil sederhana. Sang ayah bekerja sebagai kuli bangunan, sedangkan sang ibu merupakan ibu rumah tangga. Mereka harus menghidupi kedua anak mereka yang biayanya tidak sedikit. Pada suatu malam hari, ibu dan ayah tengah menonton TV bersama. Lalu, datanglah gadis menghampiri mereka. Ayah, Ya, kenapa nak? boleh gak aku beli HP baru? Yang ini udah rusak ya. Coba lihat, emang ini kenapa? Kan Itu masih udah. bisa kepake ini kan? Ini udah rusak ya, teman aku juga HP-nya pada baru. Oh gitu. Tapi kan kamu tahu sendiri, ayah kan cuman kuli bangunan. Kamu tahu kan, kuli bangunan digajinya cuman berapa? Coba deh kita belajar nabung aja ya. Kalau ini kan kamu bentar lagi perpisahan. Nah, mending kita tabung dulu uangnya. Gimana nak? Ya udah deh, kalau ayah gak akan ngasih, dia udah diam aja, gak usah ceramah. Gadis, gak baik kamu gitu, nah kayak kamu. Kamu benar, kita tuh banyak kebutuhan. Ibu juga diam deh, kalau gak akan ngasih ya udah deh diam, jangan ikut campur. Jaka, adik dari gadis yang mendengar suara sang kakak yang membentak orang tuanya pun keluar dari kamarnya. Kak, kamu apaan sih? Mereka itu kan orang tua kita. Kenapa kamu malah ngebentak? Diam dah lah, anak kecil gak usah ikut campur segala. Udah, ini kan udah malam, lebih baik kita tidur. Gara-gara HP aja kalian malah jadi ribut, gimana sih? Udah. Nggak apa-apa. Udah jadi kejar. Gadis masuk ke dalam kamarnya dengan menutup pintu sangat keras. Ia kesal karena permintaannya tidak disanggupi oleh ayahnya. Adiknya yang belum kembali ke kamarnya bertanya kepada orang tuanya apa yang sebenarnya terjadi. Ada aja itu si gadis. Sebenarnya si kakak minta apa sih ya, Bu? Tuh kakakmu minta belikan handphone baru, katanya HP lamanya sudah rusak. Lah, bukannya apa yang kemarin masih bagus ya? Iya nih, kayaknya si gadis iri lihat teman-temannya pakai HP baru. Jangan didengerin ya, Bu. Apa kepengen si kakak? Iya nak, sana pergi ke kamarmu, ini sudah malam. Ayah juga jangan selalu nurutin apa kemauan kakak. Nanti dia malah ngelunjak. Iya, siap. Kamu pergi aja dulu, sekarang kan besok kamu ke sekolah ya. Ya, Bu. Jaka ke kamar dulu ya. Iya, hati-hati. Di dalam kamar, ayah membicarakan lagi permintaan anak perempuannya dengan sang Sebenarnya istri. si gadis kan pengen HP baru, apa kita belikan saja HP baru buat dia? Kita pakai uang tabungan gimana? Kamu kan tadi dengar Jaka bilang apa, kita nggak boleh selalu nurutin permintaannya, nanti gadis malah ngelunjak. Tapi kan kasihan dia ngeliat teman-temannya pakai HP baru. Sesayang-sayangnya kamu sama gadis, gak boleh kamu selalu nurutin permintaannya. Kamu tahu kan, gadis selalu minta segala, padahal dia tahu keadaan orang tuanya. Keesokan harinya, ayah, ibu, dan Jaka sedang sarapan. Gadis masih berada di kamarnya. Dia masih bersiap. Ayah menghampiri kamar gadis. Nak, udah bangun belum nak? Sekolah nak, cepet nak, udah siang. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Gadis yang melihat ayahnya di depan pintu langsung mendorongnya karena merasa menghalangi jalannya. Ayah apaan sih ngehalangin jalan, tau gak? Sarapan dulu nak. Kok gitu kamu nak? Gak, gadis udah nafsu makan. Ia pun langsung pergi meninggalkan rumah. Ibu yang melihat anak perempuannya pergi tanpa pamitan heran, ada apa dengan anaknya? Gadis, kamu gak sarapan dulu? Kenapa gadis gak sarapan ya? Oh katanya dia lagi piket, jadi harus lebih pagi berangkatnya. Bukannya piket kakak hari Kamis ya? Sekarang kan masih hari Selasa. Oh katanya dia rubah jadi dari Selasa kata gurunya. Ibu dan Jaka tidak percaya dengan jawaban dari ayah. Tapi mereka diam saja, tidak ingin mempermasalahkan hal tersebut. Setelah selesai sarapan, Jaka pamitan kepada ibu dan ayahnya untuk berangkat sekolah. Ya, Bu. Jaka berangkat sekolah dulu ya. Ya, hati-hati ya nak. Hati-hati di jalannya ya nak. Ya. Semoga sukses nak. Ya, Assalamualaikum. Tos dulu nak. Oh iya ya. Ya udah ya, aku juga pergi kerja dulu ya. Hari ini kan ada lembur, jadi pulang agak maleman, titip jaga anak-anak ya, terutama si gadis. Sebelum berangkat ke tempat kerja,
Ayah mampir dulu ke counter HP untuk membelikan HP yang diinginkan oleh anak perempuannya. Wah, ada telepon tuh nih. Permisi, Bang. Ya Pak, dan sampai Bapak. Saya pengen beli buat anak saya HP iPhone 10. Ada nggak? Ada ini. Saya rekomendasikannya ini aja Pak. Oh ya udah, kalau dikasih pita atau apa ya biar rapi. Ya baik Pak. Untuk pembayaran sebelah sana ya Pak. Oh iya. Sekalian minta pulpen sama kertas ada nggak, Pak? Oh ya, bentar ya, cek dulu ya. Ini Pak. Makasih, Pak. Iya. Singkat cerita, ayah sudah sampai di tempat kerjanya. Ia menjadi kuli bangunan dalam pembangunan hotel baru di daerah tempat tinggalnya. Sebelum mulai bekerja, ayah menitipkan hadiah yang akan diberikan kepada anak perempuannya kepada penjaga proyek bangunan tersebut. Pak Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Apa ya, Pak? Saya boleh minta tolong nggak, Pak? Saya tolong apa ya? Mau nitip ini buat anak saya yang perempuan. Boleh nggak, Iya. Pak, kayak saya Oh, titip? boleh. Oh, terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Ayah langsung menuju ke bagian tempatnya bekerja. Dengan penuh semangat, ia mengangkat bahan-bahan bangunan. Saat ia melewati tempat yang terdapat kren, tiba-tiba kren tersebut jatuh dan otomatis ayah yang sedang berada dekat dengan benda tersebut tertimpa. Tidak hanya ayah yang menjadi korban dari kecelakaan tersebut, namun masih banyak lagi, sekitar 10 orang terkena imbas dari jatuhnya kren. Pegawai proyek yang selamat langsung menelpon ambulans untuk membawa korban yang mengalami luka-luka, baik itu luka ringan ataupun luka berat. Ayah termasuk korban yang mengalami luka berat karena ia berada sangat dekat dengan kren yang jatuh. Penanggung jawab proyek tersebut segera menelpon keluarga korban, termasuk ibu yang sedang berada di rumah. Di rumah, ibu sedang melamun. Tiba-tiba, ia mendengar suara teropong rumah berdering. Segera ia mengangkatnya karena takut itu hal penting. Halo, apa benar ini dengan keluarga Pak Muslim? Saya istrinya. Maaf, ini dengan siapa? Ini dari proyek pembangunan hotel tempat suami ibu bekerja. Mohon maaf sebelumnya, kami mengalami kecelakaan dan suami ibu termasuk salah satu korban dari kecelakaan tersebut. Astagfirullah, bagaimana keadaan suami saya sekarang? Kami sedang berusaha semaksimal mungkin supaya tidak terjadi apa-apa pada suami ibu. Tapi saya harus memberitahu bahwa suami ibu mengalami luka yang berat karena pada saat kecelakaan, suami ibu berada sangat dekat dengan kren yang jatuh. Silakan ibu datang ke rumah sakit sehat untuk mengetahui kondisi suami ibu secara langsung. Baik, saya akan segera ke sana. Ibu bergegas pergi ke rumah sakit sehat yang telah diberitahu sebelumnya. Ibu sangat panik dibuatnya. Di sana, ibu segera menelpon Jaka, putranya, untuk memberitahu apa yang menimpa ayahnya dan diminta untuk menyusulnya ke rumah sakit. Di sekolah, Jaka sedang asik membaca buku. Tiba-tiba, HP-nya berdering dan melihat ibunya menelpon. Ia segera mengangkatnya. Assalamualaikum, Bu. Ada apa? Tumben nelpon. Waalaikumsalam ya Pak. Sekarang kamu minta izin ke gurumu. Ayahmu mengalami kecelakaan dan sekarang ibu diminta pergi ke rumah sakit sehat untuk melihat kondisi ayahmu. Kamu kesini ya nak. Jangan lupa ajak kamu kesini. Innalillahi. Tapi ayah nggak kenapa-kenapa kan, Bu? Nggak tahu Jaka. Kamu kesini ya. Baik, Bu. Jaka kesana sama kakak. Dia langsung pergi ke kelas kakaknya untuk memberitahu dan mengajaknya pergi sama-sama ke rumah sakit. Kebetulan, Jaka melihat kakaknya keluar kelas. Ia langsung memanggilnya. Kak! Kakak! Apaan sih lo teriak-teriak? Mau kemana lagi jam segini udah keluar? Ayah, Kak! Kata ibu ayah jadi korban kecelakaan di tempatnya bekerja. Sekarang kita disuruh nyusul ke sana. Ayo cepat, Kak! Minta izin cepat, kita susul ibu ke rumah sakit. Setelah gadis mengambil tasnya, ia langsung menghampiri adiknya yang menunggu di depan kelasnya. Mereka langsung pergi ke rumah sakit yang sudah diberitahu ibu sebelumnya. Itu ibu. Ayo ke sana, Kak! Gimana keadaan ayah, Bu? Kalian sudah datang. Kalian sedang menikmati berita. Doakan saja semoga ibu menjadi apa-apa dan ayah kalian. Iya, Bu. Semoga ya nggak apa-apa ya. Gadis, kamu gak apa-apa kan?
gadis masuk ke salah satu bilik toilet. Ia hanya diam, memikirkan apa yang terjadi pada ayahnya. Ia sedih karena merasa apa yang menimpa ayahnya karena keinginannya yang meminta dibelikan HP baru. Setelah sekian lama ia di dalam toilet, ia keluar kembali lagi menghampiri ibu dan adiknya. Di perjalanan menuju IGD, ada seorang lelaki tua menghampirinya sambil membawa kado. Kamu gadis ya? Ini apa? Muslim? Ya, Bapak siapa? Saya teman kerjanya Pak Muslim. Dia sebelum bekerja menitipkan ini dulu. Ini apa ya, Pak? Saya juga kurang tahu. Pokoknya itu buat kamu dari Pak Muslim. Oh iya, Pak, makasih. Ya. Sesampainya di IGD, ia bingung melihat ibu dan adiknya sedang menangis. Segera ia menghampiri mereka. Lo kenapa nangis? Ayah kak, ayah kehilangan banyak darah, nyawa ayah gak ketolong kak. Mohon maaf ya nak, sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun naas akhirnya ayah kalian tidak dapat disembuhkan. Jangan bercanda dah lo. Kalau nggak percaya kak bisa lihat aja ke dalam. Baik kalau begitu, saya izin pamit dulu. Melihat ayahnya yang memang sudah meninggal, ia hanya menangis. Ia menyesal karena kemarin ia telah membentaknya dan tidak mendengar nasihatnya. Kalau saja dia diberi kesempatan, ia pasti lebih paham dengan keadaan orang tuanya. Singkat cerita, setelah selesai pemakaman, gadis masuk ke kamarnya. Ia melihat kado yang diberikan dari ayahnya tersimpan rapi di atas meja belajarnya. Ia tidak sempat membukanya. Diambilnya kado tersebut dan ia mulai membukanya. Ia terkejut karena isi dari kado tersebut adalah HP yang kemarin ia minta dibelikan. Gadis kembali menangis. Betapa sang ayah sangat sayang kepadanya dan selalu memberi apa yang ia minta. Selain berisi HP, ia melihat ada secarik kertas dalam kotak kado tersebut. Kemudian, gadis mengambil kertas itu dan ternyata berisi surat yang ditulis oleh almarhum ayahnya. Gadis pun mulai membacanya. Untuk anak gadisku, kamu pasti tahu betapa ayah menyayangi kamu. Kamu anak ayah yang paling cantik. Gadis tahu, ayah nulis surat ini di konter HP. Kemarin kan gadis minta dibelikan HP baru. Alhamdulillah, ayah masih punya simpanan untuk mewujudkan keinginan gadis. Maafin kalau ayah belum bisa ngasih kamu yang terbaik. Ayah memang bukan ayah yang baik untuk keluarganya. Tapi, ayah akan mengusahakan supaya keluarga kecil ini selalu bahagia. Untuk gadis. Membaca surat tersebut, gadis kembali terisak. Ia mengingat apa yang telah ia lakukan kepada ayahnya sangat tidak pantas, dan ia merasa sangat bersalah. Penyesalan selalu datang di akhir. Sebagai anak, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita tidak akan tahu kapan orang tua kita meninggalkan kita. Untuk itu, kita harus selalu menyayangi dan berbakti kepada orang tua selagi masih ada. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.